Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan materi mengenai manipulasi web database PHP. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita sudah memasuki pada modul ketiga, ya. Modul ketiga di sini sudah masuk ke ranahnya database. Jadi nanti di sini kalian berusaha untuk bagaimana caranya menampilkan data yang disimpan di dalam database. Nah, pada malam hari ini yang dibahas adalah mengenai akses dan manipulasi data bagian pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mahasiswa memahami konsep dasar akses dan manipulasi data. Mahasiswa mampu melakukan koneksi antara file PHP dan MySQL. Mahasiswa mampu membaca database melalui sintak PHP. Kemudian baca juga untuk petunjuknya. Jadi petunjuknya di sini selalu ya nanti untuk mencoba itu selalu diawali dengan berdoa. Kemudian pahami tujuan dasar teori latihan praktikum dengan baik dan benar. Kerjakan tugas praktikum dengan baik, sabar dan jujur. Kemudian yang dibahas pada pembahasan kali ini diantaranya yang pertama adalah bagaimana kita nanti mengkoneksikan database terlebih dahulu sebelum nanti kita menampilkan database ya, menampilkan database ke browser. Berarti nanti harus melakukan koneksi database terlebih dahulu. Nah, adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam mengkoneksikan database diantaranya ada server name, ada username, dan ada password. Nah, penulisannya bagaimana untuk mengkoneksikan database di dalam PHP? Penulisannya bisa kalian lihat pada tampilan berikut. Nah, ini tampilannya. Oke, bisa di-pause untuk menyimak lebih lama, ya. Kemudian membaca database. Untuk membaca database itu diperlukan sintak PHP seperti ini, ya. Diperlukan sintak PHP seperti ini. Nah, ini, ya. Dan perlu kalian ketahui, untuk menentukan server nama servernya itu harus disesuaikan dengan server yang ada pada komputer laptop masing-masing. Berarti server name itu ya umumnya kalau offline server name-nya localhost, ya. Umumnya seperti itu, biasanya seperti itu ya. Kemudian username-nya root, password-nya kosong, biasanya seperti itu. Kemudian database-nya apa di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada latihan ya. Jadi nanti dibahas pada bab 3 ini latihannya. Latihan pertama mengkoneksikan database. Nah, bagaimana cara membuat atau melaporkan di laporan praktikum pada latihan yang pertama ya, dalam hal ini adalah mengkoneksikan database. Berarti caranya adalah kalian coba dulu ini sintak untuk mengkoneksikan database. Jangan lupa sebelum mengkoneksikan database kalian juga harus sudah siap PHP MyAdmin-nya. Itu ya. Kalian siap servernya siap ya di ininya web servernya sudah on ya. Apache-nya sudah on. Kemudian MySQL-nya juga sudah on di SAM tuh ya. Di SAM itu sudah on. Kemudian baru kalian buat database baru. Setelah buat database baru nanti kalian bisa mencoba untuk membuat koneksi database. Nah, seperti ini. Kemudian membaca database. Latihan keduanya adalah membaca database. Nah, bagaimana? Jadi nanti di latihan pertama dan seterusnya yang kalian bahas di laporan praktikum 3 adalah menuliskan soalnya dulu atau perintahnya apa? Perintahnya adalah koneksi database. Mencoba koneksi database. Kemudian baru ditulis source code-nya atau sintaknya. Setelah itu ditampilkan print screen running programnya. Itu ya. Sama untuk latihan 2 membaca database juga sama seperti itu. Nah, di sini ada tugas praktikum yang pertama pada modul 3. Jadi nanti untuk tugas praktikumnya
ini sebenarnya sama dengan latihan sebelumnya, latihan ini ya, 1 dan 2, tapi kalian buat dengan database yang berbeda, ya. Jadi database-nya berbeda dengan yang latihan, gitu ya. Kemudian latihan berikutnya sebelum ke latihan 3, di sini ada manipulasi database. Di perkuliahan database itu sudah pernah dibahas mengenai manipulasi database, mulai create data, insert, update, dan delete. Nah, pada pembahasan kali ini adalah bagaimana caranya kita untuk belajar memanipulasi database. Yang pertama, membuat database. Sintaksnya adalah seperti ini. Sekalian perhatikan. Kemudian ada yang membuat tabel. Sintaksnya demikian. Kemudian menambah data. Nah, sampai menambah data saja dulu ya. Jadi nanti untuk update delete-nya kita bahas di modul selanjutnya. Nah, setelah nanti kalian pelajari mengenai membuat database, membuat tabel dan menambah data, latihan 3 adalah ini, membuat database. Jadi kalian coba di laptop masing-masing, kemudian kalau sudah berhasil baru nanti dipindahkan ke laporan, ditulis soalnya membuat database apa gitu ya. Kemudian baru sintaknya atau tagnya ini kalian pindahkan yang sudah jalan ya. Kemudian kalian tambahkan screenshotnya juga. Latihan 4-nya membuat tabel. Ini contoh tagnya. Latihan 5 menambah data. Oke, itu ya. Kemudian latihan 6 menambah data melalui form. Latihan 6 ini pakai form ya. Nanti bisa kalian pause ya. Bisa kalian pause, kemudian kalian jalankan kembali tampilan videonya. Ada 2 file ya. Yang pertama form HTML, yang kedua adalah insert.php. Sama ya, di latihan 6 ini juga nanti kalian perlu mencoba terlebih dahulu di laptop masing-masing. Kalau sudah jalan, baru nanti kalian pindahkan ke bab 3. Kemudian di pembahasan yang kedua dari modul 3 ini juga nanti ada tugasnya. Nah, tugas praktikumnya seperti ini. Jadi sama seperti tugas praktikum yang pertama yang di atas tadi. Kalian ikuti apa yang ada di tugas praktikum ini. Oke. Tugas praktikum itu masuk ke bab 2, sedangkan untuk pelatihan itu masuk ke bab 3. Oke, sesuaikan dengan format daripada laporan praktikum yang sudah saya share beberapa pertemuan sebelumnya atau di awal perkuliahan. Baik, jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silakan nanti ditanyakan via WA. Di WA grup ya, jangan wapri. Karena kalau wapri nanti teman-temannya yang lain kan ada yang nggak tahu, nggak berani tanya, akhirnya kan nggak tahu apa yang ditanyakan oleh mahasiswa yang tanya ke saya tadi. Sehingga mahasiswa yang kurang tahu, yang kurang berani tanya tadi, akhirnya tidak tahu bagaimana solusinya. Oke? Baik, dengan demikian untuk praktikum daring pemrograman web, saya kira sekian. Kita lanjutkan kembali untuk praktikum daring selanjutnya minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.